Ketika Islam belajar kita akan mempelajari dengan Untuk jurusan dakwah dan komunikasi, Stein Kudus juga membekali mahasiswa dalam pemulasaran jenazah. Dengan praktek langsung, mereka diharapkan dapat menerapkan ilmunya pada kehidupan masyarakat dan membantu mereka yang memerlukan. Menjadi ciri khas pendidikan Islam, penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris menjadi hal yang penting. Untuk itulah, laboratorium bahasa asing dipersiapkan untuk praktek mahasiswa. 3 laboratorium bahasa yang dimiliki Stein Kudus didukung 120 komputer. Buku adalah jendela dunia. Karena itu semua jenjang pendidikan, terlebih pendidikan tinggi, selalu memberi perhatian pada kelengkapan literatur bagi mahasiswanya. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Kudus termasuk yang memberi perhatian khusus dalam penyediaan buku-buku ilmiah dan buku pendukung lainnya. Ribuan eksemplar buku ilmiah termasuk karya ilmiah para dosen, tersimpan dan melengkapi buku lainnya di perpustakaan. Gedung 2 lantai ini menjadi tempat kunjungan mahasiswa dari semua jurusan untuk mencari literatur. Bahkan mahasiswa dari perguruan tinggi lain pun, seperti Universitas Muria Kudus, bisa memanfaatkan koleksi perpustakaan Stein Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan panjang telah dilalui Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Kudus dalam mengemban tanggung jawab sebagai lembaga pendidikan tinggi. Menjalankan tugas dan tanggung jawab mengantarkan generasi muda yang tangguh dan bermoral, serta berjati diri. Stein Kudus telah menghasilkan 7.430 sarjana. Lulusan Stein dengan predikat sarjana ini telah mengikuti prosesi wisuda hingga angkatan ke-15 pada tahun 2013. Gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu yang ditekuni. Tentunya ini adalah hal yang pantas dan memang perlu disebut untuk Dari jumlah lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Kudus, 330 diantaranya diwisuda sebagai sarjana program S1 tanggal 30 Oktober lalu. Para lulusan ini dari jurusan Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam dan bahasa Arab 198 orang. Jurusan Syariah dari program studi Awalus Saksiyah dan Ekonomi Islam 74 orang. Jurusan Usuluddin program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 29 orang, dan jurusan Dakwah dan Ekonomi program studi Bimbingan Konseling Islam 29 orang. Dari 330 wisudawan angkatan 15, 1 orang dinyatakan lulus dengan indeks prestasi tertinggi pada tingkat Stein Kudus, yakni Muhammad Agus Syuhurul, IPK 3,95 orang. Selain wisudawan dengan IPK tertinggi, ada wisudawan lainnya dinyatakan lulus terbaik dari setiap jurusan.
Wisudawan tersebut Saim Kofianida dari Prodi PAI dengan IPK 3,8, Muhsyukur dari Prodi PBA dengan IPK 3,89, Muslimin dari Prodi AS dengan IPK 3,72, Umi Fadilah dari Prodi ES dengan IPK 3,69, Aprilia Rahmawati dari Prodi BKI dengan IPK 3,81. Kesan pertama kali saya masuk di sini di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Kudus ini adalah pertama saya langsung diajar oleh dosen-dosen profesional sekelas Bapak Wakil Rektor dan kemudian beberapa guru-guru besar yang karena memang ketika itu pembelajaran kami agak terlambat karena sebenarnya Juli, Agustus itu sudah mulai aktif tapi kami September, Oktober baru mulai bisa aktif sehingga mau nggak mau para guru besar itu yang harus turun untuk mengajar kami. Dan kesan selanjutnya yang sangat mendalam dalam hati saya dan sangat mengubah model pemikiran saya adalah jiwa tulis menulisnya. Saya mendapatkan manfaat yang besar sekali di sini. Ya, mungkin bisa dikatakan sombong. Saya kurang lebih mempunyai 10 karya cipta, judul buku yang semuanya diterbitkan baik di Indonesia maupun di negara tetangga yaitu Malaysia. Alhamdulillah semuanya berkat dukungan 100% dari dosen-dosen tentunya. Saya yakin diri saya sendiri tidak ada harganya apa-apa kalau tanpa motivasi beliau-beliau itu. .330 lulusan STAN Kudus yang menyandang predikat sarjana akan mengisi pasar kerja di tengah-tengah masyarakat. Mereka dengan bekal pendidikan tinggi diharapkan mampu bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain di tanah air serta mampu mengaplikasikan ilmunya untuk kepentingan masyarakat luas. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAN Kudus kini tengah dipersiapkan menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN. Proses menjadi universitas terus berjalan seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai STAN Kudus sebagai pendidikan Islam yang ingin mewujudkan lulusannya sebagai bagian dari masyarakat madani. Meski terus mengalami kemajuan, STAN Kudus memberi perhatian pada mahasiswa yang kurang mampu dengan menetapkan uang SPP Rp400.000. Bagi yang mampu secara ekonomi hanya Rp700.000 dan bebas uang gedung. Sedangkan SPP untuk program magister hanya Rp2 juta. Selama mahasiswa belajar di STAN Kudus ini memang sudah dilakukan berbagai upaya supaya nanti setelah menjadi sarjana memiliki keterampilan, memiliki kelebihan, sehingga di STAN Kudus ini sudah dilakukan 8 model praktikum. Jadi mulai dari praktikum bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian praktikum teknologi informasi, kemudian ada praktikum sesuai dengan kompetensi, praktikum penelitian, sampai KKN. Nah, dengan demikian maka di STAN Kudus ini juga sudah disiapkan berbagai fasilitas mulai dari laboratorium ibadah, laboratorium penelitian, juga disiapkan laboratorium teknologi informasi atau komputer, laboratorium bahasa dan seterusnya. Ini membekali mereka supaya betul-betul memiliki skill sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk misalnya lulusan tarbiyah ini ya memang diharapkan nanti akan bisa terserap menjadi guru di berbagai lembaga pendidikan. Dan kita tahu bahwa di Pantura Utara ini kan lembaga pendidikan swasta terutama cukup banyak. Dan untuk syariah ini juga sudah ada kerjasama dengan berbagai BMT di Kudus dan Pati, Jepara. Ini memang disiapkan
kerjasama ini supaya bisa menyerap alumni dari syariah terutama. Demikian juga dakwah ini juga sudah melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta seperti FKUB, karena sekarang Kementerian Agama itu sudah ada FKUB, sehingga dengan demikian supaya bisa terserap, dan juga di kerjasama dengan rumah sakit termasuk Rumah Sakit Kudus, Pati, juga Jepara, karena rumah sakit itu membutuhkan seorang motivator kepada pasien, terutama pasien yang sudah parah, itu perlu diberi motivasi dan semangat untuk hidup atau semangat untuk sembuh. Itu adalah dari dakwah. Kemudian Usuluddin ini juga sudah melakukan upaya untuk bekerja sama dengan berbagai pondok pesantren dan juga pada lembaga-lembaga pendidikan, karena memang menurut PP nomor 8 tahun 2008 tidak menutup kemungkinan dari alumni non tarbiyah itu bisa menjadi guru asal memiliki PPG itu. Kita bisa sinergis membangun Kota Kudus, membangun bangsa dan negara ini juga dengan potensi yang ada yang diharapkan. Dan kita punya harapan memang alumnus-alumnus dari STAIN punya nilai lebih dibanding mungkin lulusan yang lain. Harapan kami memang seorang sarjana yang santun, baik santun dalam pikiran, santun dalam perkataan, santun dalam perbuatan, sehingga bisa menjadi percontohan di lingkungannya. Tapi mereka kreatif, ya, inspiratif, inovatif. Karena sekarang kalau menggantungkan lapangan kerja dari pemerintah, apalagi hanya cita-cita jadi CPNS, sangat berat. Harus menjadi entrepreneurship, tapi entrepreneurship yang santun, yang agamis, yang berakhlakul karimah. Pemikiran jauh ke depan sebagai sebuah perguruan tinggi Islam yang mampu bersaing dengan pendidikan tinggi lain, baik di tanah air maupun mancanegara, menjadi kekuatan yang tidak pernah putus dan lekang oleh waktu.